got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainia Nurul Badriyah dengan NIM F01222507. Baik, video kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Geografi Politik dengan dosen pengampu yakni Pak Zainuddin Losi. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana sih peran geografi politik dalam upaya mempertahankan kedaulatan kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketika kita membahas mengenai peran geografi, era globalisasi ini tidak akan terlepas akan hal itu. Karena kenapa? Era globalisasi ini itu menimbulkan banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia, terutama informasi yang super cepat. Tentunya ya ada dampak dari hal tersebut, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Tetapi ketika arus globalisasi ini tidak terkontrol atau tidak bisa kita atasi, maka akan terciptanya kehidupan yang dimana batas-batasnya itu menjadi samar, seperti batas-batas politik, ekonomi, budaya bahkan budaya antar bangsa itu akan menjadi samar ketika kita tidak bisa untuk kita tidak bisa untuk menerima informasi yang super cepat itu, kita tidak bisa menyaringnya dengan tepat. Nah, ketika kita tidak bisa untuk mengkontrol informasi tersebut atau kita tidak bisa menyaring informasi tersebut, maka itu akan menimbulkan dampak yang negatif, yang dimana seluruh ketergantungan dan hubungan antar bangsa ini akan menjadi transparan, yang dimana akan menimbulkan yang namanya implikasi yang luas terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dampak globalisasi terhadap memudarnya nasionalisme rakyat Indonesia. Nah, kita harus selalu mengetahui nih, apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham ya untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, serta kesadaran kita atau anggota dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nah, ketika kita mempunyai semangat akan cinta tanah air dan kita memiliki kesadaran akan keutuhan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memiliki nih penghargaan besar terhadap sejarah dan kebudayaan bangsa, maka hal tersebut yang akan menimbulkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Nah, dampak dari globalisasi, terutama dampak negatif dari globalisasi ini sangat berpengaruh di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, terutama dalam dalam bidang kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan lain-lain sebagainya, yang akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme bangsa tersebut. Nah, pengaruh atau dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama itu, globalisasi mampu nih meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme ini dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa arah dari ideologi Pancasila akan diarahkan ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa ini akan hilang. Yang kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dari dalam negeri sendiri, karena banyaknya produk dari luar negeri yang membanjiri negara kita.
dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri sendiri, itu akan menunjukkan gejala berkurangnya nilai-nilai atau rasa nasionalisme di dalam diri masyarakat. Yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri. Kenapa? Karena gaya hidupnya yang cenderung meniru budaya barat yang masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Karena bisa kita lihat sendiri ya, pengaruh dari globalisasi terhadap anak muda ini betul-betul sangat berdampak besar, yang dimana bisa kita lihat dari cara berpakaian mereka, dari cara mereka bergaul, rasa-rasa nasionalisme atau rasa-rasa mengenai bangsa mereka itu sudah mulai memudar. Yang selanjutnya, dampak negatif dari globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme itu mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin, karena adanya persaingan bebas nih di dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan yang miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa. Yang terakhir, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli nih dengan kehidupan bangsa. Nah, dari pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung nih berpengaruh terhadap sikap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan ini dapat menimbulkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini menjadi berkurang, bahkan bisa jadi menghilang. Tanpa adanya semangat nasionalisme dalam setiap diri masyarakat, maka dengan mudah bangsa lain ini akan mengobrak-abrik bahkan menjajah kembali Indonesia ketika rasa nasionalisme, rasa peduli terhadap bangsa ini sudah hilang. Maka bangsa lain itu akan dengan mudah menjajah Indonesia kembali. Jadi tugas kita sebagai warga negara ini harus tetap mempertahankan nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam diri kita. Nah, ancaman disintegrasi bagi Indonesia. Pada dasarnya, disintegrasi Indonesia ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yang mendukung terjadinya disintegrasi di Indonesia itu berkaitan dengan HAM, pengelolaan sumber daya alam, etnisitas dan agama yang lebih menjadikan masyarakat sebagai penentu utama dalam pengambil sikap. Nah, sedangkan faktor eksternal itu lebih ke faktor yang mendukung disintegrasi itu dengan adanya campur tangan negara lain atau negara asing terhadap permasalahan dalam negeri. Nah, kemudian ada menanamkan nilai-nilai nasionalisme melalui pembelajaran geografi. Nah, pembelajaran geografi ini dapat menumbuhkan kerangka keruangan dalam meninjau integrasi wilayah NKRI dan meningkatkan kesadaran nasionalisme peserta didik, pengetahuan dasar dalam mengenalkan wilayah NKRI seperti komponen sosial budaya, politik, ekonomi, dan hankam, menjadi ujung tombak sasaran pengenalan dan perspektif keruangan geografi. Penanaman konsep-konsep dalam pembelajaran geografi akan melahirkan karakter kebanggaan terhadap diri dan lingkungannya, yaitu wilayah NKRI. Oleh karena itu, pembelajaran geografi dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai nasionalis. Nah, mengapa nih melalui pembelajaran geografi itu bisa menanamkan nilai-nilai nasionalisme? Nah, seperti ini. Ketika kita mempelajari geografi politik
Indonesia, maka kita akan semakin sadar nih, ketika kita mempelajarinya kita akan semakin sadar mengenai betapa kayanya Indonesia ini. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, yang terdiri dari berbagai macam budaya, berbagai macam suku, bangsa, kepercayaan dan lain-lain. Kita akan semakin sadar bahwa Indonesia ini begitu indah, negara kita ini begitu indah. Rasa peduli terhadap bangsa kita ini akan menjadi tumbuh, akan tetap bertahan dalam diri kita ketika kita mempelajari geografi negara kita. Dan kita juga akan semakin paham mengenai bagaimana sih geografi politik negara kita, bagaimana kita sebagai agent of change untuk bisa mengambil tindakan untuk mempertahankan bangsa kita ini agar tidak terobrak-abrik atau bahkan tidak bisa tidak terjajah oleh negara lain, seperti itu. Dengan kita mempelajari geografi, maka nilai-nilai nasionalisme dalam diri kita itu akan bertumbuh, akan berkembang dan tetap ada dan tidak terpengaruh oleh adanya arus globalisasi. Nah, yang terakhir, peran geografi politik dalam upaya mempertahankan kedaulatan kesatuan Republik Indonesia. Dalam geografi politik, lingkungan geografis itu dijadikan dasar perkembangan dan hubungan kenegaraan. Bidang studi geografi politik ini cukup luas, yang dimana meliputi aspek keuangan, aspek politik, aspek hubungan regional dan internasional. Faktor fisik, sosial, budaya, sejarah, dan politik ini dipergunakan sebagai dasar analisa geografi politik dalam meninjau kekuatan dan hubungan kenegaraan dan pemerintahan dan kenegaraan lainnya di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi politik ini diartikan sebagai is the geography of states and provide geographical interpretation of international relation. Gonardo 2011. Dengan kesimpulan bahwa geografi memberikan solusi untuk menanamkan rasa cinta tanah air melalui pembelajaran dengan memperkenalkan ruang wilayah Indonesia secara komprehensif. Melalui geografi politik, pemahaman ruangan yang diberikan oleh geografi diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik. Baik, sekian dari presentasi materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.